Salam bagi kita semua. Mazmur 119 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Puji Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan ini berkata, dengan segenap hati aku mencari Tuhan. Dengan segenap hati aku mencari Tuhan. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Betapa pemazmur ini sangat merindukan Tuhan. Sangat merindukan Tuhan. Dengan segenap hati dia mencari Tuhan. Dan dia menyadari kelemahannya. Dia bisa menyimpang dari firman Tuhan. Dia bisa tidak taat. Dia bisa tidak setia. Sehingga dia berharap, berdoa, memohon kepada Tuhan supaya dia mampu hidup di jalur Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Kita manusia ini memiliki kekurangan, kelemahan. Ada kalanya kita lemah, kita jatuh. Sepertinya terlalu banyak beban, terlalu banyak persoalan, serangan bertubi-tubi, baik di tubuh kita, mungkin sakit penyakit, kelemahan, atau juga serangan, permasalahan datang sehingga menyerang pikiran kita, menyerang perasaan kita. Mungkin ada yang menyakiti hati kita, atau mungkin kecewa, keinginan kehendak kita diserang. Apa yang sudah kita inginkan, kita dambakan, sudah kita usahakan, ternyata tidak membuahkan hasil. Kita kecewa. Itu menyerang di jiwa kita. Sehingga terkadang kita lupa akan firman Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, termasuk atas penyakit, atas persoalan kita. Dia Tuhan atas segala sesuatu. Kita lupa. Karena kita lupa Tuhan, terkadang firman-Nya pun kita lupakan. Pengharapan kita hilang akan Dia. Kita terlalu fokus dengan masalah kita. Iman kita diuji. Dan pemazmur mengatakan, tolong aku Tuhan, supaya aku jangan menyimpang dari perintah-Mu. Sebab dengan melakukan perintah Tuhan, apapun yang datang kepada kita, apapun yang menyerang kita, baik tubuh kita, jiwa kita diserang oleh persoalan, permasalahan tadi. Tetapi ketika kita berdiri teguh di dalam iman, kita tetap dalam keadaan dalam kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, tetap setia, tetap percaya kepadanya, melakukan apa yang benar, kita pasti akan tetap teguh. Firman-Nya akan menopang kita. Firman-Nya akan menyelamatkan kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kita perlu pegang janji Tuhan, simpan janji Tuhan di hati kita. Kita simpan janji Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencari kehendak-Nya, apa perintahnya, apa yang Dia mau. Kita simpan apa yang menjadi keinginan, kehendak Tuhan, maunya Tuhan, itu kita simpan di dalam hati kita. Supaya apa? Kita jangan berdosa kepada Dia.
Ketika kita menyimpan, memelihara firman Tuhan di hati kita, itu menghindarkan kita dari dosa. Kalaulah firman Tuhan tidak kita miliki, kita tidak punya pegangan, kita tidak punya penuntun, sehingga kita melakukan hal-hal yang melanggar apa ketentuan Tuhan karena kita tidak tahu firman-Nya. Kita didapati menyimpan karena kita tidak tahu firman Tuhan, dan itu dosa, tetap dosa. Karena ada firman Tuhan, orang yang tidak tahu keinginan atau kehendak Tuhannya itu tetap dapat hukuman. Dan orang yang tahu kehendak Tuhannya tetap melanggar, itu 2 kali lebih berat hukumannya. Jadi orang yang tidak tahu firman itu dapat hukuman. Karena apa? Dia tidak tahu firman, pasti yang dilakukannya sudah tidak ada aturan lagi, tidak seturut dengan firman Tuhan, berarti dia bersalah di hadapan Tuhan. Sehingga pemazmur mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dunia ini yang dikehendaki Tuhan supaya kita jauh dari dosa. Kita menjauh dari dosa. Permasalahan dosa ini sangat serius, sehingga dia harus mati di salib. Yesus itu harus membayar tuntutan dosa dengan mati, supaya kita terbebas dari tuntutan itu. Dia sendiri yang membayarnya. Dan dia bangkit, dia tunjukkan bahwa juru selamat itu hidup. Dia telah selesai tebus dosa kita di salib. Bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Permasalahan dosa sangat serius. Jangan bermain-main dengan dosa. Tuhan menghendaki kekudusan. Tuhan menghendaki kita serius menanggapi apa kehendak Tuhan. Tuhan sudah lakukan bagiannya. Tuhan sudah tunjukkan kasih-Nya. Dia telah bereskan masalah dosa. Dan itu berlaku bagi orang yang percaya. Dia sangat mengasihi dunia, sangat mengasihi seluruh umat manusia. Dan dia telah mengalahkan dosa, mati bagi dosa secara umum. Tetapi itu berlaku bagi orang yang percaya akan pekerjaan Yesus tadi. Bagi orang yang tidak percaya, tentu dia akan menanggung dosanya sendiri. Dia akan menanggung dosanya sendiri. Artinya Yesus telah memberikan tiket keselamatan. Tetapi ada orang yang tidak percaya, tidak mau, tidak mungkin, mana mungkin. Tidak mungkin. Akhirnya dia tidak dapat tiket keselamatan. Tetapi yang percaya, kita terima, kita percaya. Dan kita dapat keselamatan itu. Dan di dalam kita mengikut Tuhan, kita harus mengejar kekudusan. Harus mengejar kekudusan. Allah kita itu tidak bisa disatukan dengan dosa. Allah kita itu kudus. Makanya kita harus memisahkan diri. Kita harus menguduskan diri dari dosa. Berjuang, pasti bisa, pasti mampu. Pasti mampu. Apakah itu kebiasaan-kebiasaan buruk? Apakah itu di dalam diri kita, karakter kita? Kita bereskan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Roh Kudus akan bantu. Tetapi kita juga harus bergerak. Kita juga aktif. Sistem kerja Tuhan itu seperti itu. Kita bergandengan dengan Dia. Tuhan melangkah, kita juga melangkah. Tuhan sudah lakukan bagiannya. Kita juga lakukan bagian kita. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah karena aku kudus. Itu bagian kita menguduskan diri kita. Kalau Tuhan mengatakan kuduslah, berarti kita mampu melakukannya. Karena Roh Kudus diberikan. Tapi Roh Kudus juga menanti kita. Kita mau gak tunduk kepada firman? Mau gak tunduk kepada tuntunan? Ketika kita berani dan melangkah, percaya, maka Tuhan bekerja. Hidup kita akan dipulihkan. Kehidupan kita akan dipulihkan.
Percayalah kepada Tuhan. Simpanlah janjinya. Pegang peringatan-peringatannya. Lakukan semampu kita. Sukailah firman Tuhan. Pemazmur itu sangat menyukai firman Tuhan. Sangat menyukai. Simpan janji Tuhan itu. Lakukan. Firman Tuhan itu hidup. Kuat. Dia seperti pedang bermata dua yang kuat. Seperti pedang bermata dua yang sangat tajam, yang mampu menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, memisahkan sumsum dan sendi, menyatakan kebenaran, menyatakan kesalahan, memperbaiki apa yang salah. Biarlah hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita supaya kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.